Sambil dipersiapkan, sambil kita mau memulai, apakah sudah mendapatkan outline? Hari ini adalah hari yang luar biasa, amin. Karena kita belajar tentang ilmu kerajaan sorga, amin. Di wadah yang tepat, di wadah Kingdom Heaven Church, di gereja kerajaan sorga, kita belajar tentang ilmu kerajaan sorga. Dan saya percaya sekali ilmu kerajaan sorga ini diperuntukkan untuk kita. Bukan untuk di masa ini aja, tetapi di masa yang akan datang. Amin. Yang ada tadi saya share di grup keluarga KHC. Nanti yang belum dapat tolong di-share, karena saya yakin ini sebuah pelajaran. Hari ini Tuhan mau kasih ilmu pengetahuan tentang kehidupan kita, bukan saat ini saja, tetapi saat yang akan datang. Namun kita harus persiapkan di saat ini. Tuhan kasih tema buat kita semua, kerajaan 1000 tahun. Siapa yang pernah mendengar tentang kalimat ini, kerajaan 1000 tahun? Boleh katakan? Siapa yang baru pertama kali mendengar kerajaan 1000 tahun? Siapa yang tidak mengerti kalimat saya? Haleluya. Oke. Kerajaan 1000 tahun. Pemerintahan kerajaan 1000 tahun ini secara umum kalau kita sering mendengar ini disebut milenium, ya. Mile adalah sebuah kata Latin, artinya 1000 gitu ya. Dan annus gitu ya, bahasa Latin, kata Latin yang berarti tahun. Jadi tahun milenium. Ini ada dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita mendengar tahun milenium, ini sebenarnya ada dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ini dipersiapkan, diperuntukkan buat kita nanti. Amin. Dan saat ini kita sedang belajar supaya kita masuk dimensi kerajaan sorga. Karena itu di wadah ini, cuma di gereja Tuhan yang memberikan ilmu pengetahuan bagaimana kita hidup dalam dimensi kerajaan Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita melihat tentang apa itu kerajaan, ada peristiwa apa dalam kerajaan 1000 tahun, kita mau lihat dulu bahwa asal muasal kita hidup adalah berasal dari Tuhan. Setuju? Pada mulanya Tuhanlah yang sudah memiliki planning, sudah memiliki rencana, sudah memiliki rancangan mengenai kehidupan manusia di bumi ini. Sekali lagi saya ulang ya, bahwa Tuhanlah yang sudah mengsetting, sudah punya planning terlebih dahulu, sudah merencanakan terlebih dahulu, sudah merancang terlebih dahulu mengenai kehidupan manusia di bumi ini. Artinya bahwa cara kerja Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, yang hebatnya begini, bahwa cara kerjanya Tuhan adalah selalu apa? Selalu, katakan selalu. Selalu memikirkan bagaimana kita hidup di masa depan. Itu cara kerjanya Tuhan, selalu memikirkan, selalu memberikan, memikirkan bagaimana kita hidup di masa depan, bukan di masa belakang. Yang luar biasanya bahwa Tuhan tuh selalu memikirkan solusi untuk masa depan kita. Walau manusia melakukan kesalahan atau dosa di hadapannya, tapi Tuhan selalu memikirkan solusi bagaimana supaya kita semua manusia bagian dari Tuhan, bagian dari DNA-nya Tuhan, kita segambar dan serupa dengan Tuhan ini bisa kembali dipulihkan. Padahal kita salah, padahal kita melakukan dosa, namun Tuhan tuh selalu memikirkan bagaimana supaya kita ditolong kembali, supaya kita diselamatkan kembali. Padahal Tuhan sudah merancang, memplanningkan sejak awal, semuanya dalam keadaan baik. Seharusnya kalau Tuhan mau, Tuhan musnahkan kita. Namun karena kita adalah bagian dari Tuhan, karena itu Tuhan tidak mau memusnahkan kita. Tuhan mau menolong hidup kita di masa yang akan datang ini. Amin. Wah, sungguh luar biasa, sungguh bangganya kita seharusnya. Nah, yang terpenting di sini adalah, yang terpenting bagi Tuhan, baginya adalah apakah kita mau kembali bertobat dan kembali kepada planning awal yang sudah disetting terbaik bagi hidup kita oleh Tuhan. Nah, ini yang terpenting adalah apakah kita mau kembali masuk dalam rencana awal Tuhan.
Tuhan itu punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Jauh lebih baik dari apa yang kita rancangkan sendiri. Setuju? Efesus 2 ayat 10 mengatakan begini. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita hidup dalam planning awalnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Untuk apa? Untuk melakukan job, work, melakukan pekerjaan. Dan kita adalah pekerja-pekerja kerajaan Tuhan. Kita adalah pekerja-pekerja dari pemerintahan kerajaan Tuhan. Tidak boleh ada yang menganggur. Amin. Kalau kita menganggur, buat apa kita dihidupkan, diciptakan di muka bumi ini? Kita adalah pelayan-pelayan kerajaan sorga. Amin. Kita adalah pekerja-pekerja kerajaan sorga. Bukan saja ada di gereja. Saat kita nggak melayani di gereja, kita adalah pelayan Tuhan juga. Di tempat usaha kita, di tempat bisnis kita. Amin. Karena itu kita harus kembali supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita sudah disetting, sudah dipersiapkan Allah sebelumnya untuk hal-hal besar, untuk hal-hal pekerjaan yang besar. Amin. Nah, dan apa yang kita bicarakan ini mengenai kerajaan 1000 tahun, ini berbicara mengenai planning program kehidupan yang nyata nantinya. Kerajaan 1000 tahun akan nyata nantinya. Ini adalah planning programnya Raja. Planning programnya Tuhan. Kalau kita dalam kantor, kita punya program kerja untuk tahun depan. Nah, kalau gereja ini nanti Desember, ketua-ketua departemen komisi mereka akan membuat sebuah program untuk semester ke depan, untuk 6 bulan ke depan, untuk 1 tahun ke depan, apa yang mau dikerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, demikian juga kerajaan 1000 tahun itu sudah di-planning programkan sama Tuhan untuk hidup kita. Apakah saudara mau membantu programnya Tuhan ini? Program Tuhan adalah pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Dia mau setting buat kita. Ada peristiwa apa aja, nanti kita akan lihat sama-sama ada di outline situ. Tuhan mau setiap kita mengalaminya di dalam program pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Amin. Apakah saudara mau bergabung? Amin. Apakah saudara senang bahwa Tuhan itu dengan luar biasa bikin program buat kita? Dan program itu bukan program yang tidak baik, tapi program yang sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Ya, oke, baik. Saya akan menjelaskan sedikit. Saudara yang ada di grup keluarga KC sudah saya kirim. Nah, inilah kisah kehidupan manusia yang pernah terjadi dalam kehidupan manusia. Mungkin saudara baru pernah melihat ini atau sudah melihat. Saudara sekarang kita sedang dalam tahap bagian mana? Nah, kalau kita melihat zaman Bapa sebelum ada Tuhan Yesus, ini zaman Bapa. Kita sudah lewati. Ya, sudah lewati masa ini. Lalu zaman anak Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Kita sudah lewati. Dan Tuhan Yesus disalib. Lalu Tuhan Yesus naik ke sorga. Dia memberikan Roh Kudus. Inilah zaman kita saat ini. Inilah zaman kita, masa kita. Nah, kita tinggal menunggu waktu bagaimana Tuhan mau mengangkat kita. Rapture, masa pengangkatan. Saat ada pengangkatan, kita akan masuk penyembahan di surga. Tapi orang-orang yang nggak biasa menyembah Tuhan akan bingung waktu rapture. Menyembah Tuhan di mana? Karena itu gereja Tuhan adalah wadah untuk latihan untuk menyembah Tuhan. Amin. Penyembahan di surga. Lalu ada apalagi C, perjamuan anak domba. Ya. Lalu D, kedatangan Yesus yang kedua, dia turun ke muka bumi. Lalu di sini ada perang Armageddon. Nah, yang nomor 7 ini adalah milenium. Ini 1000 tahun.
Ini kerajaan 1000 tahun. Kita akan lihat ada peristiwa apa. Tuhan sudah bikin planning program. Luar biasa ya. Dari sini Tuhan punya program. Program kerja buat manusia. Zaman Bapa, zaman Anak. Lalu Tuhan Yesus disalib. Lalu Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Karena itu sebuah planning program. Supaya Roh Kudus bisa turun ke muka bumi ini dan bisa digapai oleh seluruh manusia. Di mana saja kita bisa berdoa sama Tuhan. Karena Roh Kudus hadir. Dan saya percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia melepaskan kebenaran, dia memberikan kuasa dan memulihkan dan menyembuhkan hidup kita. Amin. Mujizat masih ada, amin. Saat kita percaya akan Tuhan, kita percaya akan kebenaran firman Tuhan, maka kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan akan mengalir di dalam tubuh kita. Itu yang namanya hukum supranatural. Amin. Kalau di dalam diri kita ada dua hukum, hukum natural dan hukum supranatural. Saat kita lapar, kita butuh makan, itu hukum natural. Tapi saat kita sakit, kita butuh kesembuhan, itu hukum supranatural. Dan itu hanya bisa diberikan saat saudara memiliki iman. Amin. Nah, kita akan kembali kepada tahun milenium atau tahun kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun adalah sebuah program Tuhan mengenai sebuah kehidupan di masa depan dengan menjalankan model pemerintahan kerajaan sorga yang sesungguhnya. Saya ulang sekali lagi ya. Kerajaan 1000 tahun adalah sebuah programnya Tuhan, programnya Raja mengenai sebuah kehidupan di masa depan dengan menjalankan model pemerintahan kerajaan surga yang sesungguhnya. Karena itu Tuhan pengen melihat kita semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di sekarang ini, sebelum kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, kita belajar hidup dalam dimensi kerajaan Tuhan. Karena kenapa? Karena kita memang berasal dari pemerintahan kerajaan Tuhan. Amin. Tuhan sudah mengsetting kita untuk memahami bagaimana manusia hidup di masa depan. Ini kerajaan 1000 tahun. Tuhan sudah mengsetting hidup kita untuk kita bisa memahami bagaimana manusia hidup di masa depan. Karena itu kita harus sadar, harus yakin bahwa kehidupan orang Kristen itu bukan bicara tentang kehidupan jasmani aja. No. Tidak hanya hidup dalam kehidupan jasmani saja. Tetapi kehidupan orang Kristen berbicara mengenai yang langkah-langkah tadi. Kita menantikan janji Tuhan, adanya pengangkatan, adanya namanya masa penganiayaan. Waktu pengangkatan kita masuk dalam masa yang mana? Sebelum atau tengah atau setelah? Nah, saat kita punya iman itu nggak ada masalah semuanya. Saat kita menjaga iman kita. Tapi kita percaya bahwa saat nanti penganiayaan, kita percaya bahwa kita sudah diangkat, amin. Kita diluputkan, amin. Namun walaupun kita Tuhan Yesus datang pada pengangkatan pertengahan, kita nggak takut karena kita punya iman, amin. Wah, amin nih, aminnya. Saudara mau pengangkatannya sebelum atau pas tengah-tengah penganiayaan? Sebelum. Semua juga mau begitu ya, saya juga mau seperti itu. Namun, kalaupun kita berada saat penganiayaan, setelah semua chip dipasang untuk pembelanjaan, sekarang udah mulai. Kita udah mulai semua, udah pakai digital semua. Semua mengarah nanti ke kecil, semua masuk di sini. Dompet kita semua, uang ada di sini semua, chip. Itu menandakan bahwa kebenaran firman Tuhan digenapi. Nah, kita lihat di Wahyu 20 ayat yang keempat ya. Saya akan bacakan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi.
Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi. Ini ayat firman Tuhan. Dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali. Kita yang mempertahankan iman kita pada saat nanti masa penganiayaan, misalnya belum diangkat itu, tapi kita tetap percaya Tuhan, kita akan hidup kembali. Perjalanan kita belum selesai, belum. Yang hebatnya begini, akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Nah, ini ada hubungan sebab akibat. Kita bisa memerintah sebagai raja karena kita mempertahankan iman kita di sini. Dan hebatnya, kita bukan cuma rakyat. Kita menjadi raja bersama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Inilah planning program Tuhan atas hidup kita. Wahyu 20 ayat yang ke-6, kita lihat juga sama-sama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kita hidup kembali ya. Kita hidup kembali dan tidak akan pernah ada kematian. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ini yang namanya kerajaan 1000 tahun. Yang tadi gambarnya yang terakhir itu ya. Nah, kerajaan 1000 tahun, Raja Yesus dan pelayan-pelayan kerajaannya akan memerintah 1000 tahun dengan sistem dan hukum pemerintahan kerajaan sorga. Karena itu sangat penting kita selama masih ada di sini, sebelum kita masuk ke dalam masa depan kita, masa kehidupan depan kita, kita harus belajar hidup dalam dimensi kerajaan Tuhan setiap hari. Amin. Jangan cuek. Gereja Tuhan terus membekali kita bagaimana kita bisa hidup dalam standar kehidupan model kerajaan sorga. Prinsip-prinsip kerajaan Tuhan akan disampaikan buat kita semua untuk kita jalankan. Dan ada ayat satu lagi. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wow. Kepala pemerintahannya adalah Tuhan. Tuhan Yesus. Dan orang-orang percaya akan memerintah sebagai raja dan imam di kerajaan 1000 tahun. Luar biasa. Saudara dan saya adalah raja dan ratu. Amin. Waktu kita menjadi seorang Kristen, kita pertama kali menjadi anak-anak rohani. Menjadi bayi rohani. Setelah itu kita menjadi dewasa. Harus naik level menjadi dewasa. Kalau anak-anak rohani, bayi rohani disinggung, tersinggung, ya sudah dewasa, sudah tidak tersinggung. Setelah dewasa kita diangkat menjadi raja dan ratu. Untuk memerintah di kerajaan 1000 tahun. Amin. Nah, penduduknya di kerajaan 1000 tahun ada dua jenis. Orang dengan tubuh jasmani yang diperintah. Yang kedua, orang dalam tubuh kemuliaan yang memerintah. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun, kemungkinan ada manusia yang keturunan-keturunan kita yang belum mati, tapi dia masuk dalam penganiayaan, tapi tetap ada. Dia masuk dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan bangkit, diubah dalam tubuh kemuliaan yang akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, sekarang tujuannya apa sih Tuhan tuh membuat planning program kerajaan 1000 tahun buat manusia? Tujuannya adalah menguji kualitas
manusia roh dalam hati dan perbuatan. Selama dikontrak kerja di bumi sebelum masa kerajaan 1000 tahun ini. Menguji kualitas. Amin. Kalau saudara tidak punya kualitas, bagaimana kita bisa diandalkan, dipercayakan Tuhan menjadi raja-raja dan ratu di kerajaan 1000 tahun? Saudara akan dipisahkan. Nanti kita akan belajar peristiwa. Apa yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun? Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Peristiwa apa yang terjadi di masa kerajaan 1000 tahun? Akan lihat sama-sama. Peristiwa apa yang terjadi di masa kerajaan 1000 tahun? Kita lihat ya. Kerajaan 1000 tahun adalah waktu damai diberlakukan. Kerajaan 1000 tahun adalah waktu damai diberlakukan. Sebab apa? Sebab roh jahat itu diikat dan dimasukkan ke dalam jurang maut dan ditutup. Beda sama sekarang. Kalau sekarang banyak roh jahat yang menyerang hidup kita. Firman Tuhan berkata, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Tetapi pada masa pemerintahan kerajaan 1000 tahun tidak ada roh jahat. Ini disebut masa damai. Waktu damai diberlakukan. Kita lihat ya. Satu orang boleh bacakan buat kita Wahyu 20 ayat 1 sampai ke 3. Ini ceritanya kerajaan 1000 tahun ini tidak ada roh jahat, tidak ada iblis, Satan. Silakan. Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, demikian firman Tuhan. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, terima kasih. Ini namanya ilmu pengetahuan tentang kehidupan masa depan. Kita harus tahu bahwa kita akan masuk dalam kehidupan kerajaan 1000 tahun. Justru ini momen yang kita tunggu-tunggu, bahwa di situ tidak ada roh jahat. Gimana rasanya? Tapi kita ada tubuh kemuliaan. Gimana rasanya kita memerintah bersama dengan Tuhan? Saat inilah momen kita latihan untuk hidup dalam pemerintahan kerajaan sorga. Amin. Nah, oleh sebab itu, orang percaya harus mulai merasakan namanya damai dari Tuhan mulai saat ini. Kalau kerajaan 1000 tahun nanti tidak ada roh jahat, artinya waktu damai diberlakukan. Nah, kita harus latihan dari sekarang bagaimana kita merasakan damainya Tuhan. Saat damai Tuhan ada di dalam diri kita, maka akan membuat roh jahat tidak bisa mengusik hidup kita lagi. Amin. Tapi damainya harus original. Jangan kita damai sejahtera karena sesuatu yang dari luar, outside in. No. Kita dapat damai sejahtera, dapat sukacita karena inside out. Tuhan yang kasih dari dalam keluar. Saat di luar penuh masalah, kita tetap damai sejahtera, kita tetap sukacita. Tapi orang-orang dunia dia damai sejahtera, dia nyaman, dia sukacita karena ada sesuatu, ada harta, ada uang, ada tahta di depan, dia merasa damai, merasa nyaman, sukacita. Itu produk KW. Saya sampaikan di sini. Itu produk KW. Kalau harta, tahta, jabatan itu hilang, apakah saudara, orang-orang dunia itu tetap damai sejahtera, tetap sukacita? Hilang. Tapi kalau kita mendapat damai sejahtera dari Tuhan, dari insight, dari dalam keluar, dari Roh Kudus, maka apapun masalah di luar kita tetap bisa tersenyum. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Amin. Roma 14 ayat 17 mengatakan bahwa sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman yang ada di depan kita dan kita damai sejahtera dan kita mengalami sukacita. Tetapi apa?
Tetapi bicara apa kerajaan Allah? Bicara damai sejahtera dan sukacita dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Damai Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu jaga damai. Ya, bukan namanya damai gitu, damai marbun gitu ya, damai apa begitu ya. Tapi damai, perasaan damai dari Tuhan. Amin. Damai Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan kita. Cuma 1-2 orang. Damai Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Warga kerajaan sorga, Yes. pelayan kerajaan sorga, Yes, I am. kita harus latihan menggunakan damai Tuhan dengan benar di bumi ini. Amin. Karena nanti kerajaan 1000 tahun kita akan merasakan damai, semua damai, tidak ada masalah. Karena itu kenapa sekarang saya ada masalah? Supaya Tuhan mau lihat kualitas kita. Kualitas damai Tuhan itu ada di dalam diri kita atau tidak. Jangan sampai masalah itu membuat kita terpuruk. Berarti kita tidak ada kemampuan Tuhan dalam diri kita. Amin. Kita harus latihan. Latihan menggunakan damai Tuhan dengan berdamai dengan. Nah, ada. Yang pertama, kita harus belajar berdamai dengan diri sendiri. Anda harus belajar berdamai dengan diri sendiri, artinya menerima diri apa adanya. Jangan saudara marah sama diri Anda sendiri. Saya begini, saya dilahirkan begini, saya begini, saya salah, saya begini. Saudara harus berdamai dengan diri sendiri. Amin. Harus menerima diri apa adanya. Karena Tuhan ciptakan pasti tidak ada yang pernah kebetulan. Tuhan punya rencana yang indah supaya kita tetap bangkit, supaya kita tetap maju, supaya kita tetap berkembang, supaya kita berfungsi bagi kerajaan Tuhan. Nah, ilmu bersyukur harus kita terapkan mulai dari sekarang. Karena bersyukur adalah sebuah ilmu. Amin. Kalau saudara tidak bersyukur, saudara pasti akan mengeluh. Benar gak? Gaji segini buat apa? Nggak cukup. Gaji segini nggak cukup buat apa? Akhirnya saudara mengeluh, merusak diri saudara sendiri. Tapi kalau saudara bersyukur, aku bersyukur Tuhan hari ini aku dapat rezeki hari ini sekian. Terima kasih Tuhan, ini darimu Tuhan. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi ini daripadamu Tuhan. Saat kita bilang begitu, Tuhan, malaikat, aku nggak enak telingaku. Dia bersyukur sama aku karena dapat rezekinya sedikit. Tolong tambahin malaikat, kirim berkat lebih buat dia. Amin. Kita harus bersyukur sama Tuhan. Bukan karena bersyukur karena dapat rezeki banyak aja, tetapi saat dapat rezeki dikit kita tetap bersyukur. Karena saat kita bersyukur Tuhan geleng-geleng. Dikasih dikit aja kamu bersyukur, aku akan kasih 2 kali lipat. Aku akan kasih 3 kali lipat. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Kita harus bersyukur karena bersyukur adalah sebuah ilmu. Bersyukurlah dengan pemberian Tuhan saat kita dilahirkan, baik itu tubuh, keluarga, status sosial, bangsa, warna kulit. Saudara kenal ini? Siapa ini? Michael Tumbelaka. Michael Jackson nggak datang hari ini ya. Ya. Oke. Dia tidak menerima keadaannya. Padahal Michael Jackson ini, coba wajahnya before dan after. Seperti apa ini? Ini udah berapa puluh dirubah operasi. Tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah ini kan dia dulu nih. Dari rambutnya keriting itu jadi smoothing itu kan, lurus. Terus kemana akhirnya dia? Overdosis. Ya kan, kalau kita lihat di sini bahwa badak aja bisa mati dengan narkobanya dia. Lalu siapa tidak kenal ini? Siapa nih? Dia kaya apa miskin?
Marilyn Monroe ini orang terkaya, yang kaya. Tetapi dia bunuh diri. Apakah dia bahagia? Sebenarnya dia punya uang. Damai yang KW bisa akan merusak diri kita. Tapi damai dari Tuhan, apapun kekurangan, kita tetap rasa syukur cukup. Amin. Nah, saudara lihat yang ini. Justru dia bersyukur. Menjadi motivator terkenal. Iya, istrinya. Anak-anaknya. Dia berenang. Begini bisa berenang loh. Jadi motivator hebat. Karena ada ilmu bersyukur. Bagaimana dengan saudara yang sekarang tubuhnya lengkap? Saudara bersyukur nggak? Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena saat kita bersyukur, berarti kita mengulang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Menambahkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saat Nick ini dia bersyukur. Di tengah kelemahannya, justru Tuhan menambahkan berkat. Sudahkah kita setiap hari bersyukur sama Tuhan? Apakah bangun tidur kita mengeluh, aduh gue kerja lagi, gue malas nih, gue akan begini lagi, gue kurang ini, gue kurang ini. Yuk, kita belajar bersyukur. Katakan, saya harus belajar bersyukur setiap hari. Kalau kita bersyukur, hidup kita sehat. Amin. Imun kita naik. Mau dibilang katanya ada COVID, Om siapa? Om Asep. Omikron. Mau om apa gitu, apa siapa gitu, tetap aja. Kalau kita bersyukur sama Tuhan, itu imun kita naik. Amin. Berdamai dengan diri sendiri. Kedua adalah berdamai dengan keluarga, berdamai dengan suami istri, berdamai dengan anak, berdamai dengan keluarga. Akan menciptakan sebuah kebahagiaan. Amin. Bagaimana kalau suami istri dia bisa, saya nggak bisa berdamai. Berdoa sama Tuhan. Aduh, ini komplainnya sama Tuhan. Amin. Amin. Urusannya Tuhan. Pak Gem, saya udah ajak dia damai, tapi dia nggak mau. Ya udah, urusan dia sama Tuhan. Amin. Amin. Warga kerajaan sorga. Berikutnya berdamai dengan orang lain. Nah, ilmu tertinggi dalam sebuah pergaulan adalah berdamai dengan sesama. Semua ilmu akan kalah. Tapi kalau saudara lakukan ini, ilmu tertinggi dalam sebuah pergaulan adalah berdamai dengan sesama. Berdamai dengan sesama artinya bukan saudara mengikut pergaulan-pergaulan yang buruk. Tetapi saat dia mengecewakan saudara, berdamai. Aku memaafkan. Karena ada damai Tuhan dalam hati saya. Amin. Karena itu kita perlu minta damai dari Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan, Jack Wellman mengatakan, no one can have the peace of God until they are at peace with God. Artinya, tidak seorang pun bisa mendapatkan damainya Tuhan kalau dia tidak berdamai dengan Tuhan. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan aja jarang. Kita komplain sama Tuhan terus. Kita komplain sama Tuhan. Mana janjimu? Sekarang udah nggak bisa bilang mana janji ya. Kita udah dapat khotbah hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Ada hak, ada kewajiban. Jangan cuma nuntut hak sama Tuhan, tapi kita tidak menjalankan kewajiban kita sama Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang pertama, apa tadi? Ada peristiwa apa dalam kerajaan 1000 tahun? Damai diberlakukan. Karena apa? Roh jahat sudah diikat, dikurung dalam jurang maut dan ditutup. Itu yang pertama, itu peristiwanya. Yang kedua adalah orang-orang percaya yang sudah terlatih, diberi kepercayaan memimpin pemerintahan kerajaan sorga. Itu yang tadi kita dapatkan di ayat-ayat sebelumnya. Di Wahyu 5 ayat 10.
Warga kerajaan sorga, Yes. kita harus terlatih di wadah ini. Amin. Kalau kita datang dan pergi sesuka hati kita, kita tidak akan pernah bisa dipercayakan dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun. Level kita jangan terus menjadi anak-anak. Amin. Tetapi harus menjadi dewasa. Amin. Kalau menjadi dewasa, Tuhan kasih percayakan hal-hal besar. Tidak mungkin Tuhan ngasih kunci sama anak-anak yang nggak tahu bagaimana menggunakan kunci. Matius 16 ayat 18 dan 19 bilang begini, kepadamu kuberikan kunci-kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi ini terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ini bicara tentang kedewasaan. Orang-orang Kristen yang dewasa yang akan dikasih kepercayaan kunci-kunci kerajaan. Nggak mungkin anak-anak atau bayi rohani yang dikasih kunci, dia tidak tahu bagaimana menggunakan kunci. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa. Caranya gimana? Harus tertanam. Kalau nggak tertanam, bagaimana mau bertumbuh? Batang, tangkai, akarnya semakin kuat dan berbuah. Setuju? Setuju? Warga kerajaan sorga, kita harus terlatih. Kita harus tertanam sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Dan saya meyakini bahwa kita gembala dan tim gembala terus memikirkan bagaimana supaya domba-domba di tempat ini supaya dibekali menjadi seorang yang dewasa. Amin. Supaya nanti dalam kerajaan 1000 tahun bukan menjadi rakyat jelata, tetapi menjadi raja-raja dan ratu-ratu yang diandalkan dalam pemerintahan kerajaan Tuhan. Amin. Nah, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada kepemimpinan Tuhan akan dibinasakan. Yang ketiga, karena waktunya berjalan, yang ketiga adalah apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi dalam kerajaan 1000 tahun. Yang ketiga, sistem dan hukum pemerintahan kerajaan sorga dijalankan dan ditegakkan oleh Raja Yesus nanti. Kalau saudara tidak terbiasa dengan sistem dan hukum pemerintahan kerajaan sorga saat ini, yang dibekali, yang disampaikan, saudara akan bengong nanti, akan bingung. Saudara akan dipisahkan nanti. Karena itu pesan firman Tuhan saat ini menyampaikan supaya saudara belajar terus prinsip-prinsip Tuhan dalam kehidupan saudara. Belajar sistem kerja kerajaan Tuhan. Bagaimana sistem berdoanya gimana. Kita sistem berdoanya bukan model-model pengemis lagi. Karena kita anak-anak kerajaan Tuhan. Kita mewakili Bapa kita. Dimanapun kita berada, kita punya. Waktu Petrus menyembuhkan orang, bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punya, bangkit, angkatilah dan berjalanlah, sembuh. Amin. Prinsip-prinsip seperti itu yang kita harus pahami. Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus tidak, Bapa tolong sembuhkan dia, enggak. Tetapi Tuhan Yesus lagi, Lazarus, bangkit, bangun. Kita perintahkan, karena kita punya otoritas anak-anak kerajaan. Amin. Waktu orang kesurupan di Gerasa, Tuhan Yesus bilang tuh, ya Bapa, tolong usir. Mohon gitu. Usir, karena punya otoritas. Nah, prinsip, sistem, dan hukum kerajaan surga harus kita latih di sekarang. Dan kita ke sana, kita bengong, kita nggak ngerti dalam kerajaan 1000 tahun. Pada masa kerajaan 1000 tahun, setiap orang percaya dapat dengan jelas terlihat apakah selama berada di bumi ini sebelum masa kerajaan 1000 tahun sudah hidup dalam sistem kerajaan sorga, sudah hidup sesuai dengan hukum-hukum pemerintahan kerajaan sorga, atau belum di wadah gereja ini. Dan saya yakin sekali kalau saudara tertanam di wadah ini, saudara akan dibekali dengan ilmu-ilmu kerajaan Tuhan. Sehingga saudara pada saat kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun, saudara akan berfungsi. Amin. Cara berdoa apakah sudah dengan sistem model kerajaan Tuhan? Cara melepaskan berkat kepada orang di sekeliling, sudahkah kita dengan model kerajaan sorga? Cara menerima kesembuhan apakah sudah sama seperti sistem yang ada dalam pemerintahan kerajaan sorga? Dan dalam hal menyembah apakah sudah sama seperti yang ada dalam sistem kerajaan sorga? Apalagi saat menjadi pelayan kerajaan sorga, apakah sudah memiliki sikap seperti prinsip dan sistem pemerintahan kerajaan sorga? Apakah semua cara kerja pemerintahan kerajaan surga sudah kita pahami
dan kita praktekkan sebelumnya saat ini, sebelum kita masuk kerajaan 1000 tahun, itu yang harus kita pahami. Amin. Nah, ini masalahnya, masalah orang percaya di masa kerajaan 1000 tahun adalah tidak paham sama sekali mengenai cara kerja sistem hukum-hukum kerja pemerintahan kerajaan sorga di bumi. Ini masalahnya. Mengapa? Karena kurang tertanam di wadah kerajaan, yaitu gereja. Oh, begitu ya pahamnya. Secara otomatis itu seperti itu. Nah, menurut saudara, apakah dengan tidak bergereja kita bisa mengetahui mengenai prinsip kerja atau sistem dan hukum pemerintahan kerajaan sorga dengan sendirinya? Menurut saudara, apakah dengan tidak bergereja saudara bisa mengerti sistem, prinsip, dan hukum-hukum kerajaan sorga? Sama sekali tidak akan pernah bisa mengerti. Saudara harus tertanam di gereja Tuhan ini. Amin. Hanya wadah pemerintahannya yang Tuhan berikan hikmat untuk mengenal sistem, prinsip, hukum-hukum pemerintahan kerajaan sorga. Yang keempat. Dua lagi ya. Dan cepat ya. Yang keempat. Kerajaan 1000 tahun adalah wadah pemisahan orang percaya sebagai domba dan kambing untuk menuju pemerintahan kerajaan sorga yang sesungguhnya. Ini kita harus pahami. Kita harus pahami. Dalam masa kerajaan 1000 tahun, kualitas orang percaya akan terlihat. Apakah kita masih menjadi kambing atau sudah menjadi dombanya Tuhan? Dalam Matius 25 ayat 32 sampai 34, saya nanti minta tolong Pak Riko bacakan lagi. Tuhan memisahkan dua bagian orang percaya, domba dan kambing. Domba adalah orang yang percaya, setia, taat akan sistem dan hukum Tuhan. Sedangkan kambing sebaliknya tidak. Silakan. Matius 25 ayat 32 dan sampai 34. Matius 25 ayat 32 sampai 34, demikian firman Tuhan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, Ya. dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum?" Oke, makasih. Ciri-ciri domba dan kambing. Ciri-ciri domba mau diatur, taat, tunduk pada pimpinan Tuhan. Ciri-ciri kambing adalah tidak mau diatur, tidak taat, menanduk, menyerang pemimpin. Pemisahan kambing dari domba. Kambing yang selalu menanduk, tidak mau diatur, dan domba yang selalu menunduk dan siap diatur. Di manakah posisi kita saat ini? Posisi kita saat ini akan menentukan kita di sebelah kanan atau di sebelah kiri pada kerajaan 1000 tahun. Nah, pesan Tuhan pada bagian ini adalah Tuhan mau agar kita hidup menjadi domba, bukan menjadi kambing. Sebab kalau kita tetap bersikeras untuk tidak mau diatur dan tunduk pada hukum-hukum Tuhan di wadah kerajaan Tuhan ini, maka pada saat berada di kerajaan 1000 tahun, tidak akan mendapat tempat tinggal dalam kekekalan dalam kerajaan sorga. Oke, itu ya, sekarang yang kelima, karena waktunya terbatas. Yang kelima adalah peristiwa apa yang ada di kerajaan 1000 tahun? Ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Barang siapa tidak menyembah akan kena tulah. Ayatnya silakan saudara baca. Mazmur 72 ayat 15, Zakaria 14 ayat 16 sampai 19.
Nah, di dalam pemerintahan kerajaan 1000 tahun, seluruh bangsa memberi kemuliaan dan pujian kepada Allah. Hanya orang-orang yang percaya sudah terbiasa memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Hanya orang percaya yang sudah terbiasa memuji dan menyembah Tuhan yang akan hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Karena dalam kerajaan 1000 tahun itu, pujian dan penyembahan itu hadir dalam kehidupan setiap orang yang ada dalam kerajaan 1000 tahun. Karena itu mulai sekarang hiduplah dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Mulai sekarang hiduplah dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, supaya kita bisa menikmati damai yang sesungguhnya. Amin. Nah, warga kerajaan sorga, jadi ada 6 peristiwa yang akan terjadi saat kita tiba di masa kerajaan milenium atau 1000 tahun. Yang pertama adalah masa damai. Amin. Sebab roh jahat sudah diikat dan masuk dalam jurang maut. Yang kedua, orang percaya yang terlatih akan diberi kepercayaan memimpin kerajaan 1000 tahun, yaitu saudara dan saya. Lalu yang ketiga, sistem dan hukum pemerintahan kerajaan sorga dijalankan di sana sesungguhnya. Kalau di sini boleh main-main, kita mendunia, keluar dari hukum Tuhan, tapi zaman kerajaan 1000 tahun situ terlihat, dan kita akan nanti dipisahkan. Ya, keempat, pemisahan kambing dan domba. Domba masuk dalam kerajaan sorga, kambing pintu kekekalannya beda. Lalu kelima, ada pujian dan penyembahan. Amin. Biarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Mari tundukkan kepala kita.